yang banyak masuk ke inbox atau ke beberapa akun media sosial saya terkait dengan masalah penanganan pada kasus-kasus pidana. Jadi beberapa orang menanyakan ke saya, kenapa sih Pak Ruslandi dalam membela orang itu, terutama di persidangan, atau kasus itu sudah mulai masuk ke agenda persidangan, pertama tidak pernah melakukan protes hukum, atau yang lebih umum disebut pra-peradilan terhadap proses pelaksanaan hukum acara pidana di mana seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian ada lagi yang bertanya, kenapa selama membela klien atau tersangka, Pak Ruslandi tidak pernah melakukan eksepsi atas dakwaan jaksa atau keberatan pada proses persidangan. Nah, dua hal itu kontennya sama, yaitu melakukan penajaman telaah terhadap hukum acara pidana. Pertama, saya selalu melakukan penanganan awal itu ketika saya mendampingi orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Itu saya mempertanyakan identitas secara lengkap, kemudian tempat berlangsungnya tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh terduga pelaku. Saya tidak pernah mempertanyakan kenapa atau perbuatannya seperti apa. Karena itu penting, karena itu aspek formil. Pertama, identitas adalah betulkah penyidik melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana atas dua alat bukti yang cukup. Itu kan persyaratannya sebagai tersangka. Kalau identitasnya betul, ya berarti betul orangnya itu. Tidak ada salah tangkap. Nah, yang kedua, di mana dia melakukan tindak pidana. Artinya ini ada korelasinya dengan lokus atau yurisdiksi, wilayah peradilan mana yang berwenang melakukan pemeriksaan dan mengadili. Nah, dua aspek inilah yang menjadi domain daripada pra-peradilan. Atau kalau sudah masuk kepada tingkat persidangan pertama, yaitu dakwaan, inilah yang menjadi objek eksepsi. Salah orang, salah tangkap, tidak cukup bukti, lalu salah wilayah. Itu domain daripada pra-peradilan atau eksepsi terhadap dakwaan jaksa. Di luar itu, konteksnya adalah materi. Materi itu bukan merupakan domain daripada pra-peradilan atau eksepsi, karena sudah masuk pokok materi perkara pidananya. Itu nanti akan saya bela melalui pembuktian, pemeriksaan alat bukti dan pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut, atau saya melakukan pembanding, bukti pembanding dan saksi pembanding atau adecat, atau saksi yang meringankan atas perbuatan terdakwa kalau sudah di persidangan. Nah, itulah yang saya lakukan dalam melakukan pembelaan terhadap klien atau pelaku atau terduga pelaku. Nah, kemudian ada juga yang bertanya bahwa Pak Ruslandi kok dalam melakukan pembelaan tidak pernah membawa atau mengkonfirmasi atau mengklarifikasi BAP pemeriksaan saksi atau tersangka. Nah, ini supaya menjadi paham juga teman-teman, bahwa saya membela orang dalam konteks perkara pidana itu jumlahnya tidak puluhan, tapi ratusan gitu. Nah, berbeda dengan orang yang membela salah satu tersangka atau terdakwa itu satu atau dua orang, dia lebih fokus
Dia akan meneliti berita acara pemeriksaan, kemudian uraian daripada peristiwa pidana, kalimat demi kalimat yang disampaikan pada saat pemeriksaan itu yang akan dikonfirmasi gitu. Maka bekalnya adalah berita acara pemeriksaan atau BAP. Nah, kalau saya yang ratusan perkara saya sidangkan, saya bela, kemudian BAP yang tebal itu harus saya baca di persidangan, itu berapa bulan saya harus mempelajari, berapa lama gitu. Nah, berbeda dengan orang yang misalnya pada perkara Sambo gitu, Ferdi Sambo, dia fokus satu perkara, beberapa orang, tidak banyak, ya dia akan bawa terus BAP itu di persidangan, bukunya ditumpuk, dibuka satu persatu halaman, kalimatnya satu persatu diuraikan. Nah, itu juga mereka dibayar mahal gitu, dalam membela klien. Dia bisa memanggil saksi ahli untuk mementahkan dakwaan jaksa atau setidaknya memberikan pembanding atas dakwaan jaksa. Nah, kalau klien saya mampu membayar saya ratusan juta, itu huruf demi huruf, kalimat demi kalimat, kata demi kata akan saya urai di dalam persidangan. Bahkan saksi yang meringankan juga akan saya hadirkan, termasuk saksi ahli yang tidak murah untuk dibayar gitu. Nah, itu perbedaannya. Jadi ini klarifikasi terhadap opini dulu. Jadi semuanya maksimal. Terbukti dari beberapa vonis juga banyak yang jauh daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Vonisnya ringan. Jadi itu klarifikasi saya terhadap publik gitu kan, terkait dengan teknis penanganan kasus-kasus pidana. Terima kasih.